Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan yang kami dapatkan dari BMKG, yaitu tentang pengenalan alat yang ada pada BMKG. Adapun anggota kelompok 6 yaitu yang pertama ada Anissa Zurniatin Kartaji, yang kedua ada Fatimah Zahra, yang ketiga saya sendiri Herlin, dan yang keempat Isnaini. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan sedikit latar belakang dari laporan kami, di mana klimatologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan rata-rata cuaca yang terjadi pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cuaca merupakan keadaan fisik atmosfer pada suatu saat dan tempat tertentu dalam jangka pendek. Unsur-unsur cuaca antara lain yaitu radiasi, matahari, suhu, kelembapan, tekanan udara, evaporasi, curah hujan, angin, awan, dan lain-lain. Sedangkan iklim merupakan kondisi lanjutan dan merupakan kumpulan dari kondisi cuaca yang kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk data. Nah, adapun pengertian dari BMKG sendiri, yaitu BMKG merupakan singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika atau disingkat BMG, adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, adapun alat-alat yang kami dapatkan di sana yaitu yang pertama sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi atau sangkar meteo atau disebut juga sangkar cuaca merupakan alat yang berbentuk rumah yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk menyimpan alat termohigrograf, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Apabila sangkar ini dibuka, tidak boleh di sudut yang sama dengan datangnya sinar matahari, agar suhu yang dihitung dalam termometer tidak terlalu besar. Nah, yang kedua, yaitu penakar hujan manual. Sesuai dengan namanya, alat ini bekerja secara manual. Alat ini terbuat dari aluminium yang bentuknya menyerupai sebuah tabung yang berbentuk corong. Alat ini dicat putih atau perak agar menghindari pengaruh radiasi sinar matahari yang menyebabkan penguapan. Pada mulut corong dibuat menyempit untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada permukaan tanah selama satu hari 24 jam. Curah hujan ini dicatat dan diamati pada jam 7 pagi.
Adapun bagian-bagian dari alat ini adalah yang pertama mulut corong. Mulut corong berdiameter 100 cm, berfungsi sebagai tempat masuknya air hujan. Yang kedua yaitu penampung, berfungsi untuk menampung air sementara. Yang ketiga keran, berfungsi untuk mengeluarkan air dari penampung. Yang keempat gelas ukur, berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan. Dan yang terakhir dasar alat, berfungsi untuk tempat tumpuan alat. Mungkin untuk alat selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fatimah Zahra. Kepada Saudari Fatimah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, untuk alat yang ketiga yaitu penakar hujan otomatis atau Hillman, di mana penakar hujan Hillman yang digunakan untuk mengukur jumlah intensitas curah hujan yang jatuh ke permukaan bumi, di mana air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung pena yang terhubung ke pelampung sehingga dapat merekam data ke kertas pias. Kemudian kertas pias berbentuk seirama dengan gerakan jam atau gram. Bila mana intensitas atau jumlah curah hujan jatuh yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut akan tumpah melalui pipa Hefel dan mereset pena ke posisi 0. Demikian proses ini akan terjadi berulang kali. Alat pengukur curah hujan ada dua macam, yaitu alat pengukur curah hujan tipe Hillman dan alat pengukur curah hujan OBS atau observatorium. Alat pengukur hujan tipe Hillman, alat ini berfungsi secara otomatis, tingginya 150 cm dari permukaan tanah. Alat ini berfungsi untuk mengukur besarnya curah hujan dalam satu hari atau 24 jam dalam satuan milimeter. Pengamatan yang dilakukan dimulai pada jam 7 pagi. Bagian-bagian alatnya yang pertama yaitu mulut corong yang berfungsi sebagai tempat masuknya air hujan yang berdiameter 200 cm, lalu logam selubung alat yang berbentuk silinder dan berpintu lebar, lalu penampung air, selanjutnya ada pelampung yang terdapat dalam penampung air, lalu pias Hillman yang dipasang melingkar pada silinder Hillman, tempat grafik tertera. Lalu pena pencatatan sebagai pencatat intensitas hujan pada grafik. Lalu jam Hillman bentuk silinder berputar lengkap dengan kunci pemutar. Lalu pipa penghubung corong dengan pelampung dan selanjutnya pipa Hefel yang berfungsi sebagai tempat yang dilalui air lebih yang tumpah dari pelampung, dan yang terakhir gelas ukur berskala. Lalu selanjutnya yaitu pengukur temperatur. Untuk mengetahui suhu udara di lingkungan sekitar digunakan alat pengukur udara yaitu psikrometer standar. Psikrometer standar memiliki 4 buah termometer. Yang pertama termometer bola kering, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur kelembapan udara. Pada alat ini prinsipnya yaitu hampir sama dengan termometer bola basah. Yang membedakan hanya pada cara kerjanya. Alat ini bekerja melalui proses pemuatan. Selanjutnya termometer bola basah. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu udara. Pada saat pengukuran, alat ini dipasang bersampingan dengan bola kering pada tiang statis. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler. Pada ujung yang lain dihubungkan dengan air yang ada pada bak atau dihubungkan dengan kain muslin dan
dan bak air dihubungkan dengan udara luar. Cara kerjanya, termometer bola basah dalam proses kerjanya dihubungkan dengan udara luar melalui kain muslin yang dihubungkan dengan air. Pada dasarnya, alat ini bekerja melalui proses penguapan. Pada saat suhu naik, maka air pada kain muslin akan menguap sehingga air raksa dalam pipa kapiler bergerak turun dan menyusut. Selanjutnya ada termometer maksimum. Termometer ini berfungsi untuk mengetahui suhu maksimum dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 hari. Tetapi di atas reservoir terdapat suatu bagian yang sempit karena adanya stip kaca. Jika suhu naik, air raksa dalam reservoir akan memuai dan dipaksa melalui bagian sempit ke dalam pipa kapiler. Jika suhunya turun, air raksa dalam pipa kapiler tidak kembali dalam reservoir karena tertahan bagian yang sempit. Bagian-bagian alat ini yang pertama yaitu reservoir air raksa, yang kedua pipa kapiler berskala, yang ketiga penyempitan, dan yang keempat indeks. Selanjutnya termometer minimum. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu terendah dalam waktu tertentu, yaitu dalam waktu 1 hari. Di dalam pipa kapiler terdapat stip kaca karena reaksi alkohol tidak seberapa cepat, maka reservoir termometer ini dapat dibuat dalam bentuk tapak kuda. Bagian-bagian alat, yang pertama pipa kapiler, yang kedua stip kaca, yang ketiga reservoir alkohol, dan yang keempat indeks. Selanjutnya anemometer. Yang kelima yaitu anemometer. Anemometer dipasang di atas permukaan setinggi lebih dari 10 meter. Dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind vane. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Saat angin bertiup dari arah utara, maka ekor wind vane akan terdorong dari arah utara ke selatan sehingga ujung depan wind vane akan berubah arah menuju arah utara yang merupakan arah datangnya angin. Untuk mengetahui nilai kecepatan angin menggunakan kap anemometer. Kap anemometer terdiri dari 3 piringan yang seimbang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besar kecepatan angin. Karena terdapat 3 buah piringan kap, maka kap anemometer akan tetap berputar pada arah yang sama walaupun angin bertiup dari arah yang berbeda-beda. Yang keenam yaitu Campbell Stokes. Campbell Stokes adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas dan lama penyinaran matahari. Satuan dari intensitas dan lama penyinaran matahari adalah persen. Campbell Stokes dilengkapi dengan kartu khusus. Kartu ini adalah kartu yang berperan sebagai pencatat data. Kartu Campbell Stokes ini dipasang di bawah lensa pada alat, kemudian diletakkan di tempat terbuka. Pencatat waktu pada kartu akan mencatat bekas bakaran kartu. Bagian yang hangus itulah yang menunjukkan intensitas sinar matahari selama 1 hari. Bekas bagian hangus yang berwarna coklat dicocokkan oleh satuan waktu dan lama penyinaran. Lama penyinaran yang diukur adalah penyinaran terus-menerus dan penyinaran yang tertutup awan. Yang ketujuh yaitu aktinograf. Aktinograf adalah alat yang mencatat intensitas radiasi gelombang pendek dari matahari dan atmosfer yang jatuh pada permukaan horizontal. Pada pemasangan di taman alat, aktinograf diletakkan di tempat terbuka dengan persyaratan selama matahari berada 50 di atas horizon bumi, sinarnya harus leluasa mencapai sensor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sarah. Untuk pemateri yang ketiga atau alat selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan alat yang terdapat pada BMKG. Selanjutnya yaitu Automatic Solar Radiation Station atau ASRS. Alat ini yang digunakan BMKG untuk mengetahui intensitas radiasi matahari yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan ke atmosfer. Alat ini akan mengukur langsung radiasi yang dihasilkan oleh sinar matahari tanpa terhalang awan. Dalam atmosfer bumi terdapat bermacam-macam radiasi seperti yaitu direct solar radiation, 2 radiation diffuse, 3 surface reflectivity, 4 outgoing terrestrial radiation, 5 back radiation, 6 global, dan selanjutnya net radiation. Alat selanjutnya yaitu termometer tanah berumput. Termometer tanah berumput merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur temperatur atau suhu tanah pada masing-masing kedalamannya. Terdiri dari 2 jenis berdasarkan jenis tutupannya, termometer tanah rumput pendek dan termometer tanah gundul. Ada dua tipe termometer tanah yang digunakan meski sama-sama menggunakan termometer air raksa, yaitu 1 termometer tanah berbengkok dan termometer tanah dalam tabung. Alat selanjutnya termometer tanah gundul. Termometer tanah gundul merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur temperatur atau suhu tanah pada masing-masing kedalamannya. Terdiri dari 2 jenis berdasarkan jenis tutupannya, termometer tanah rumput pendek dan termometer tanah gundul. Pengukuran suhu tanah gundul umumnya dilakukan pada kedalaman 0 cm sampai 100 cm pada permukaan tanah terbuka. Alat selanjutnya yaitu HV acid rain sampler. Alat ini mempunyai prinsip kerja di mana udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi, di mana debu menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu juga dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut. Alat berikutnya panci penguapan. Panci penguapan adalah proses perubahan air menjadi uap air. Proses ini dapat terjadi pada setiap permukaan benda pada temperatur di atas 0 derajat Celcius. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguapan ialah temperatur benda dan udara, kecepatan angin, kelembapan udara, intensitas radiasi matahari, dan tekanan udara, jenis permukaan benda, serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Dalam meteorologi dikenal 2 istilah untuk penguapan, yaitu evaporasi dan evapotranspirasi. Untuk evaporimeter, panci terbuka digunakan untuk mengukur evaporasi. Makin luas permukaan panci, makin
representatif atau makin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain-lainnya. Pengukuran evaporasi dengan menggunakan evaporimeter memerlukan perlengkapan sebagai berikut. Panci bundar besar, HOG, yaitu suatu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dan panci. Sekian dari saya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anissa. Untuk pemateri yang terakhir atau penyampaian alat terakhir yaitu dari Saudari Anissa, dari Saudari Isna ini. Kepada Saudari Isna ini saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat selanjutnya yaitu AAWS atau Automatic Weather Station, di mana suatu peralatan atau sistem terpadu yang didesain untuk pengumpulan data cuaca secara otomatis serta diproses agar pengamatan menjadi lebih mudah. AWS ini umumnya dilengkapi dengan sensor, RTU, komputer, unit LED display, dan bagian-bagian lainnya. Selanjutnya, lisimeter. Lisimeter ini merupakan peralatan yang digunakan untuk mengukur evapotranspirasi sebidang tanah bervegetasi secara langsung. Faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi mencakup tahap pertumbuhan tanaman, persentase tanah yang tertutup vegetasi, radiasi matahari, dan lain-lain. Selanjutnya ARG atau Automatic Rain Gauge, di mana berfungsi sebagai penghitung jumlah curah hujan dalam satuan waktu tertentu secara otomatis dengan menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya. Alat ini memudahkan BMKG dalam mendapatkan data hujan tanpa harus menempatkan stasiun pengamat di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya yaitu radar cuaca. Radar Detection and Region atau radar adalah sistem penginderaan jauh aktif yang memiliki prinsip kerja dengan mentransmisi gelombang elektromagnet melalui antena. Setelah mengenai target gelombang tersebut oleh antena, akan dipantulkan kembali dan diterima sebagai eko untuk selanjutnya akan diproses sehingga menghasilkan gambar atau citra pada layar monitor. Selanjutnya itu lighting detector. Lighting detector adalah peralatan yang digunakan untuk mendeteksi dan memonitoring petir. Alat ini memiliki cara kerja yaitu menangkap frekuensi dari arus petir, di mana pada saat petir menyambar maka frekuensi gelombang dari petir tersebut yang berada pada lapisan ionosfer ditangkap oleh sensor dan dirubah ke dalam bentuk data digital. Kesimpulannya, alat-alat yang digunakan dalam BMKG harus tahan setiap waktu terhadap pengaruh-pengaruh buruk cuaca, sehingga ketelitiannya tidak berubah. Pemeliharaan alat akan membuat ketelitian yang baik pula sehingga pengukuran dapat dipercaya. Data yang terkumpul untuk iklim diperlukan waktu yang lama. Tak cukup 1 tahun, bahkan 10-30 tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya langsung ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Isna ini. Mungkin hanya itu yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isna, screenshot dulu. Screenshot ya? Ya. 1, gaya. 1, 2, 3.
Lagi. 1, 2, 3. Gaya-gaya yang lain. 1, 2, 3. Oh, kayak sekali Herlin. Oh, Kau lihat gaya 1. Yang lain, yang lain. 1, 2, 3. Wait, ini saya edit yang saya ketawa itu.